Assalamualaikum, Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 12 dengan beranggotakan Jevan Zoifa, I Gede Anaga AS, dan Iin Purwanto akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Tsunami dan 5 contoh kejadiannya. Tidak usah berlama-lama lagi lah guys ya, cus kita ke videonya. Okay. Oke, saya pemateri pertama, nama saya Hervan Zoifa. Saya akan menjelaskan apa itu tsunami, apa aja penyebab tsunami, dan bagaimana cara upaya kita menyelamatkan diri dari bencana tsunami ini. Yang pertama, tsunami. Tsunami merupakan bencana yang tidak dapat kita prediksi waktu kemunculannya. Namun jika terjadi, dapat menimbulkan kerusakan dan dampak yang sangat besar. Daya rusak bencana tsunami sangat dahsyat, terutama di wilayah pesisir, dan dapat menjangkau wilayah yang cukup luas hingga puluhan kilometer dari garis pantai. Istilah tsunami sendiri berasal dari bahasa Jepang. Yang pertama su, artinya pelabuhan, dan nami artinya gelombang laut. Dari kisah inilah muncullah istilah tsunami. Awalnya tsunami berarti gelombang laut yang menghantam pelabuhan. Penyebab terjadinya tsunami. Tsunami terutama disebabkan oleh gempa bumi dari dasar laut. Tsunami yang dipacu akibat tanah longsor di dasar laut, letusan gunung api pun dapat menyebabkan terjadinya bencana tsunami. Yang pertama, tsunami akibat gempa bumi. Tidak semua gempa bumi mengakibatkan terbentuknya gelombang tsunami. Syarat terjadinya tsunami akibat gempa bumi. Yang pertama, pusat gempa terjadi di dasar laut. Yang kedua, kedalaman pusat gempa kurang dari 60 km. Tsunami akibat letusan gunung berapi. Tidak hanya gempa bumi yang dapat menyebabkan terjadinya tsunami. Tsunami akibat gunung berapi juga bisa mengakibatkan terjadinya gelombang laut yang sangat besar ini. Contohnya, tahun 1883, letusan Gunung Karangkatau di Indonesia mengakibatkan tsunami yang dahsyat ketika gelombangnya menyapu pantai Lampung dan Banten. Kira-kira 5.000 kapal hancur dan menenggelamkan banyak pulau kecil. Gelombang setinggi 12 lantai gedung ini kira-kira 40 meter tingginya, menghancurkan hampir 300 permukiman warga dan menewaskan lebih dari 36.000 jiwa orang. Selanjutnya, tsunami akibat tanah longsor. Bukan hanya gempa bumi dan letusan gunung berapi, tanah longsor juga bisa menyebabkan terjadinya bencana tsunami. Contohnya saja, sekitar 81 juta ton es dan batu jatuh ke Teluk Lituya di Alaska tahun 1958. Longsoran ini terjadi karena guncangan gempa bumi sebelumnya. Gelombang tsunami yang terbentuk akibat longsoran ini menjalan cepat sepanjang teluk. Tinggi gelombangnya mencapai 350-500 meter. Melanda lereng-lereng gunung dan menyapu pepohonan dari semak belukar. Ajaibnya hanya 2 orang pemancing ikan yang tewas. Selanjutnya, upaya penyelamatan diri saat terjadinya tsunami. Seperti yang kita ketahui, sebesar apapun bahaya tsunami, gelombang ini tidak datang setiap saat. Janganlah ancaman bencana alam ini mengurangi kenyamanan menikmati pantai dan lautan yang ada di sekitar. Yang pertama, jika kita berada di sekitar pantai, terasa ada guncangan gempa bumi, air laut dekat pantai surut secara tiba-tiba hingga dasar laut terlihat, segeralah lari menuju ke tempat yang tinggi atau perbukitan, sambil memberitahukan ke teman-teman yang lain yang ada di sekitar pesisir pantai. Yang kedua, jika sedang berada di dalam perahu atau kapal di tengah laut, serta mendengar berita dari pantai telah terjadinya tsunami, jangan mendekat ke pantai, arahkan perahu ke tengah laut. Yang ketiga, jika gelombang pertama telah datang dan surut kembali, jangan segera turun ke daerah yang rendah. Biasanya gelombang berikutnya akan menerjang. Yang keempat,
Jika gelombang telah benar-benar mereda, lakukanlah pertolongan pertama pada korban terjadinya tsunami. Oke, untuk selanjutnya pemateri akan disampaikan oleh Iin Purmanto. Tempat dan waktu kami persilahkan. Okay. Saya Iin Purmanto akan membacakan materi selanjutnya tentang upaya mitigasi gempa bumi. Membangun bangunan vital di wilayah rawan gempa bumi. Tidak membangun pemukiman di bawah atau di atas tebing. Pemetaan mikrozonasi di wilayah rawan gempa. Melakukan pelatihan antisipasi bila sewaktu terjadinya gempa, menyiapkan alur serta bukit-bukit untuk evakuasi bencana tsunami. Yang selanjutnya tentang wilayah rawan tsunami di Indonesia. Wilayah yang rawan terjadi tsunami yaitu Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Bengkulu, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara, Maluku Selatan, Balikpapan, Sukarau. Okay. Oke, terima kasih kepada saudara Evan dan saudara Ian sudah memberikan saya kesempatan di sini. Oke guys ya, nggak usah berlama-lama. Di sini saya akan membacakan tentang analisa gempa yang terjadi pada wilayah Sulawesi yang dimana Sulawesi merupakan wilayah Indonesia ya pasti ya, yang dikelilingi oleh lempeng Indo-Australia, Pasifik, Carolina dan Eurasia. Dimana pada dasarnya lempengan ini berhubungan dan berujung pada patahan-patahan yang kemudian membuat Sulawesi menjadi rentan terhadap gempa bumi walaupun tidak potensi menjadi magnitudo yang besar ya. Dan aktivitas seismik yang terjadi di Sulawesi pada rentang waktu 33 tahun yaitu dari tahun 1976 sampai dengan 2009 maksud saya ya. Terdapat catatan dari Global CMT bahwa telah terjadi 270 kali gempa bumi bermagnitud di atas 5,0 skala Richter, di mana ini terjadi pada selang Juli 1976 sampai dengan Oktober 2009, di mana berdasarkan penelitian Latif et al. Pada tahun 2000 dan Lender et al. Pada tahun 2003, Sulawesi telah mengalami kejadian tsunami sebanyak 24 kali dalam kurun waktu 300 tahun, yaitu dari tahun 1692 sampai 2000. Di mana dari ke-24 kejadian tersebut hanya ada 7 kejadian yang mempunyai data yang cukup lengkap dan terkoneksi dengan data gempa bumi pembangkitannya. Oke, selanjutnya ini merupakan data aktivitas seismiknya. Ya, terlihat pada gambar pertama itu ada grafik yang warnanya gelap sama warnanya terang ya. Dimana grafik warnanya gelap itu yaitu epicenter yang terjadi di tengah laut atau di laut gitu. Di sini dapat disimpulkan bahwa gempa bumi yang terjadi di laut lebih banyak terjadi daripada gempa bumi yang terjadi di wilayah daratan, di mana selang waktunya itu 33 tahun ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian pada tabel pertama itu ada 7 data, di mana data lokasinya itu di Selat Makassar, kemudian di Selat Laut Celebes, kemudian Selat Makassar dan di Teleng Aslen. Dari ketujuh kejadian tersebut dapat dijelaskan bahwa yang terjadi pada Selat Makassar pada bulan Januari tanggal 12 tahun 1927,
dengan epicenter yang terletak pada garis latitude minus 0,75 dan longitude 119,7 dengan kedalaman yang tidak diketahui karena atau datanya tidak ada ya, dan magnitude mencapai 6,3 skala Richter dan max run up-nya mencapai 15 meter menurut apa yang ada di aplikasi. Kemudian terjadi lagi di Selat Makassar pada tanggal 11 April tahun 1967 dengan epicenter terletak pada garis latitude minus 3,3 dan longitude 119,4 dengan depth atau kedalamannya mencapai 20 km dan memiliki kekuatan magnitude mencapai 6,3 skala Richter dan max run up-nya mencapai 8 meter menurut apa yang ada di aplikasi. Kemudian juga terjadi di Laut Celebes pada tanggal 14 Agustus tahun 1968 dengan epicenter berjarak pada 0,7 dan longitudenya berjarak 119,8 dan kedalaman 13 km dengan magnitude mencapai 7,4 dan max run up-nya mencapai 10 meter dan masih ada yang lainnya. Nah, kemudian dari kejadian tersebut dapat disimpulkan bahwa terbangkitnya tsunami oleh gempa bumi dangkal dengan focal depth kurang dari 25 km. Kemudian yang kedua itu magnitude yang terbangkitkan berada antara 6,1 sampai dengan 7,9 yang menurut pengukurannya menggunakan berdasarkan karakterisasi Scouton pada tahun 2003 mempunyai epicenter yang sangat dekat dengan garis pantai tidak lebih dari 50 km. Dan dari data itu juga kita dapat memperlihatkan data-data yang tidak lazim, yaitu yang pertama, 3 dari keseluruhan data tersebut yaitu pada tahun 1967, 1969 dan 1984 terbangkitkan di tengah Selat Makassar dan yang juga merupakan seismic prone area yang paling rendah tingkat aktivitasnya. Yang kedua yaitu hanya 2 yaitu pada tahun 1968 dan 1996 dari keseluruhan data berada di North Arm yang merupakan seismic prone area yang tertinggi tingkat aktivitasnya. Yang ketiga yaitu kejadian tsunami Peleng pada tahun 2000 merupakan satu-satunya kejadian tsunami dengan focal depth 18,6 km. Yang selanjutnya yaitu 6 dari keseluruhan 7 kejadian yang terjadi di pantai barat Sulawesi, yaitu 4 di Selat Makassar, 2 di Laut Sulawesi. Yang kemudian ada juga beberapa contoh kejadian serupa yang terjadi di Sulawesi yaitu tsunami di wilayah Palu yang terjadi pada tanggal 28 September tahun 2018 dengan magnitude 7,4 menguncang wilayah Palu dan Donggala yang menyebabkan tsunami gelombang tinggi. Dan berdasarkan hasil observasi tim BMKG, gelombang tsunami tertinggi di Palu dan Donggala pada wilayah Sulawesi Tengah ternyata mencapai 11,3 meter. Wah, gila sih, itu besar ya. Kemudian yang kedua ada tsunami di Aceh yang terjadi pada tanggal 26 Desember tahun 2004 yang terjadi pada pukul 9 waktu Indonesia Barat yang sudah menelan 160.000 korban jiwa. Ini tidak hanya meluluhlantahkan Aceh tetapi juga menyapu sepanjang pesisir barat Sumatera. Tsunami ini bahkan menjangkau daratan Sri Lanka dan Brunei India. Wah, gila. Kemudian yang ketiga itu ada tsunami di Pangandaran yang terjadi pada tanggal 17 Juli tahun 2006 dengan magnitudo mencapai 8, kemudian menimbulkan gelombang tinggi 6 meter dan menelan korban 659 orang. Kemudian ada juga tsunami di Mentawai yang terjadi pada tanggal 25 Oktober tahun 2010 dengan gempa berkekuatan 7,7 skala Richter dan terjadi di lepas pantai Sumatera. Gempa ini berpusat sekitar 240 km sebelah barat Bengkulu dekat dengan Kepulauan Mentawai. Tsunami ini memiliki tinggi 3-10 meter yang menghancurkan 77 desa
dan lebih dari 461 orang tewas. Kemudian yang terakhir yaitu tsunami di Biak yang terjadi pada tanggal 17 Februari tahun 1996, di mana gempa ini memiliki kekuatan yaitu 8,2 skala Richter yang mengakibatkan gelombang dengan ketinggian 7 meter yang menelan korban 108 orang meninggal, 423 orang mengalami luka-luka, dan 58 orang korban hilang, dan terakhir 4.053 rumah hancur atau rusak. Oke, sekian dari saya. Bila ada salah atau kurangnya mohon dimaafkan. Oke guys.